tentang gimana sih tutorialnya ataupun tahap-tahapnya untuk publikasi jurnal di publisher jurnal internasional. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum menonton video-videoku sebelumnya, jadi publikasi jurnal internasional merupakan salah satu syarat lulus dari S2 di jurusanku, yaitu jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, jadi persyaratannya sebenarnya seperti ini. Kita bisa memilih mau publikasi jurnal di jurnal nasional atau di jurnal internasional. Kalau di jurnal nasional kita harus publikasi di 2 publisher atau kita harus boleh di satu publisher tapi kita harus mempublikasikan 2 jurnal. Dan aku ngerasa waktu itu kayaknya berat sih kalau kita sampai harus ngurus jurnal 2 kali. Misalnya kita punya data nih, otomatis data hasil penelitian tesis kita harus dibagi di 2 naskah jurnal. Dan kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu datanya jadi lebih sedikit kan. Nah, mungkin ada publisher yang nggak mau karena kurang mendalam topiknya. Karena itu aku memilih pilihan yang satunya lagi, yaitu publikasi di jurnal di publisher internasional, dan itu cukup 1 jurnal aja kalau publisher internasional. Nah, kemudian saat aku publikasi jurnal, kesulitannya adalah menulis jurnal dalam bahasa Inggris yang akademik. Jadi kita selama ngerjain tesis menggunakan bahasa Indonesia semua, dan kalaupun misalnya kita menggunakan referensi dari bahasa Inggris, kita tuh menggunakan referensi ya bahasa Inggris kita tuh bahasa Inggris pasif gitu, membaca kemudian mendengar kayak gitu aja. Nah, tapi ketika kita mau mempublikasi jurnal, kita tuh harus menggunakan bahasa Inggris secara aktif, yaitu menulis, dan itu pun harus akademik. Ya, jadi itu agak kesulitannya sih kalau misalnya publikasi jurnal di publisher internasional. Cuma kalau misalnya bagi kamu yang nggak terkendala dari segi bahasa dan terutama untuk academic writing, menurutku lebih baik publikasi jurnal di publisher internasional. Kenapa? Karena selain ini untuk yang jurusanku ya, selain itu lebih mudah, kita cukup publish di 1 publisher aja, nggak perlu 2 publisher kayak di publisher nasional. Selain itu juga untuk jurnal-jurnal nasional yang bereputasi itu bisa menaikkan kreditmu, terutama kalau misalnya kamu berencana untuk menjadi dosen atau mungkin kamu mau lanjut S3 ke bidang yang sesuai atau jurusan S3 yang sesuai dengan jurusan di S2 maupun di S1-nya. Nah, oke, di sini aku akan langsung kasih tutorialnya gimana sih caranya publikasi jurnal, dan mulai dari awal kita itu nge-publish, terus udah itu gimana cara kita melihat naskah-naskah yang sebelumnya, terus udah itu author guideline-nya kayak gimana. Semuanya akan aku bahas di video ini. Jadi video ini kemungkinan akan cukup panjang, tapi worth it untuk ditonton. Jadi gini, di awal aku tuh mau publikasi jurnal ke publisher yang namanya itu WJST, Waliak Journal of Science and Technology. Ini publishernya ada di Thailand. Jadi awalnya aku publish di sini. Oh iya, kenapa aku publish di sini? Karena aku ngejar pengen yang publishernya itu terakreditasi Scopus. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk yang Waliak Journal ini masuk Scopus Q3. Jadi di tahun 2019 ini juga masih Q3, dan menurutku ini akan lebih cepat publishnya karena dia issue per year-nya itu 24 issue. Jadi dalam 1 bulan itu bisa menerbitkan naskah 2 kali. Jadi kan lebih cepat ya. Kalau misalnya ada 10 naskah gitu, kalau di publisher yang menerbitkan naskahnya sampai 24 kali per tahunnya dengan publisher yang cuma menerbitkan 1 atau 2 kali per tahunnya, otomatis naskah kita akan lebih cepat diterbitkan di publisher yang semi-monthly kayak gini. Nah, selain itu juga aku mempertimbangkan di sini itu publication fee-nya itu gratis. Jadi benar-benar nggak ada biaya dari awal sampai akhir. Nah, jadi waktu itu aku mempublikasikan submit jurnalnya ke sini dengan cara teman-teman bisa klik yang di sebelah kanan make a submission. Nah, aku klik di sini terus udah itu submit jurnalnya di sini. Ini ada policy and submission of manuscript. Terus udah itu yang lain-lain lah. Ini kan template-nya juga ada. Nah, terus udah itu aku mengikuti yang ada di sini semua. Nah, terus udah itu saat aku submit ke sini itu prosesnya lama banget. Jadi kalau di jurusanku untuk sidang tesis ini syaratnya adalah submit jurnal. Jadi kalau misalnya naskahnya udah disubmit, kita udah bisa sidang. Tapi selama naskahnya ini belum dipublikasikan secara resmi atau kita belum dapat LOA, maka kita tidak akan bisa wisuda. Sebenarnya itu keringanan yang secara tidak tertulis ada di jurusanku. Karena misalnya kalau mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh universitas, maka kita baru akan bisa sidang setelah naskahnya itu accepted, dan itu nunggunya bisa mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Cuma untungnya di jurusanku keringanannya adalah cukup untuk submit aja. Jadi waktu itu aku submit di hari itu, dan ketika submit langsung kita dapat email no reply dari publishernya kalau misalnya naskahnya sudah disubmit, dan itu bisa aku gunakan untuk daftar sidang tesis. Nah, kemudian setelah sidang tesis, waktu itu aku sidang tesis bulan Juli 2019, dan itu setelah sidang
1 bulan kemudian wisuda, 1 bulan kemudian yudisium, dan sebenarnya aku udah dinyatakan lulus. Terus waktu itu aku nunggu naskahnya kok nggak disubmit, nggak dipublish. Akhirnya aku mengajukan withdrawal of manuscript. Jadi akhirnya aku mau narik aja deh naskahnya, mau aku publishkan di publisher yang lain. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita itu menarik naskah yang sudah kita submit? Jadi kita masih boleh menarik naskah yang sudah pernah kita submit dengan catatan itu masih di tahap masih di editor. Sebenarnya kalau secara etiknya ya, kalau misalnya naskah itu sudah disubmit dan sudah pada tahap udah masuk ke reviewer atau bahkan udah dapat LOA atau sudah itu kita mau narik, itu secara etikanya kurang baik. Nah, tapi masalahnya waktu itu naskah aku udah 3 bulan atau 4 bulan ada di publisher ini dan itu masih di tahap editor, belum masuk sampai ke reviewer, dan aku udah nanya berkali-kali tapi tetap masih mentok di situ. Dan aku ngerasa kalau kayak gini aku nggak bakal wisuda gitu. Akhirnya setelah 3-4 bulan aku nanyain terus dan nggak ada kabar. Akhirnya aku mengajukan email ini, request for withdrawal of manuscript. Jadi di sini gimana sih caranya kita untuk withdraw sebuah manuskrip? Pertama kita tulis title-nya apa, autornya siapa, dan submission number. Jadi ketika kita itu submit naskah, otomatis kita akan dapat submission number seperti ini. Nah terus ya akhirnya aku withdraw, dan kemudian dari editornya itu mengirimkan ini dia dari editornya, dia mengizinkan untuk nge-withdraw naskahnya. Kenapa diizinkan ya? Karena memang masih di tahap editor, belum masuk ke reviewer. Karena kalau misalnya udah masuk di tahap reviewer ataupun sudah selesai di review malah dan sudah ada keterangannya accepted atau udah tinggal tahap akhir dikit lagi, biasanya ketika kita mau withdraw itu tidak diizinkan. Nah ini udah resmi di withdraw dari publisher ini. Kemudian waktu itu aku memutuskan coba deh aku cari publisher lain yang gratis dan prosesnya juga bisa lebih cepat. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk ke Afsai ini. Teman-teman bisa googling, dan ini AFSSA sama E. Ini kita klik yang paling atas ya. Advanced in Food Science, Sustainable Agriculture, and Agroindustrial Engineering. Jadi aku publish di sini kenapa? Karena ini adalah publisher miliknya fakultasku, dan waktu itu di tahun 2019 publisher ini tuh baru berdiri. Jadi waktu itu masih kekurangan naskah, dan publisher ini tuh publishnya cuma 1 tahun 2 kali, dan waktu itu per publish kayaknya sekitar 5-6 naskah. Cuma waktu itu 5-6 naskah aja belum terpenuhi karena banyak orang yang masih belum tahu publisher ini kan. Nah jadi akhirnya waktu itu aku coba aja publish di sini, dan kebetulan waktu itu admin publishernya adalah temanku sendiri. Jadi ketika aku akhirnya udah withdraw dari publisher yang Lilac Journal tadi, dan kemudian aku mencoba untuk submit di sini, dan ternyata ketika aku submit di sini proses di editornya itu lebih cepat, dan dalam waktu 6 bulan, nggak sampai 6 bulan sih, 4 bulan itu sudah masuk ke reviewer dan aku udah langsung dapat LOA-nya. Jadi kalau nggak salah aku submit di bulan Agustus, sekitar bulan November aku udah dapat LOA, dan itu sudah bisa aku gunakan untuk mendaftar wisuda. Nah ini untuk yang Afsae, ini home-nya ya teman-teman. Dan for your information, jadi di tahun 2019 waktu itu aku masih mempublikasikan semua naskahnya secara gratis. Jadi benar-benar nggak dipungut biaya sama sekali. Cuma per 2021 ini kayaknya udah lumayan terkenal si publishernya. Jadi mulai volume 4 nomor 1 per tahun 2021 nih ya, setiap yang mau publikasi itu akan dikenakan biaya sebesar 1 juta rupiah atau 70 USD. Nah tapi ini bukan biaya untuk submit ya, jadi ketika kita mau submit naskah itu free, tapi ketika kita mau publikasi atau misalnya kita udah resmi dapat LOA nih dan mau dipublikasikan naskahnya di publisher ini, maka dikenakan biaya 1 juta rupiah atau 70 USD. Nah ini untuk home-nya, dan kalau teman-teman misalnya mau publish di sini dan merasa kayak mahal banget nih, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan beberapa hal beberapa hal sih. Misalnya di sini nih ada ISSN-nya. Kalau misalnya syarat dari, misalnya teman-teman mau ujian sidang nih, kemudian syarat dari universitasnya adalah harus publikasi di publisher jurnal internasional yang punya ISSN. Nah kita bisa lihat di sebelah kanan, ini ada ISSN-nya. Kemudian kita ke bawah lagi, dan ini ada beberapa tools, Mendeley, Grammarly, sama Turnitin. Jadi di publisher ini juga salah satu syaratnya adalah harus lolos uji Turnitin. Saya kurang tahu berapa standarnya ya. Cuma waktu saya publikasi di sini dari editor nggak ada permintaan untuk penurunan plagiasi. Jadi
biasanya kalau di publisher itu tingkat plagiasi maksimum 20%. Kalau misalnya di atas itu biasanya dari editor sebelum masuk ke reviewer itu akan dikembalikan lagi kepada kita atau dikembalikan kepada penulis biar kita itu menurunkan plagiasinya dulu. Nah, tapi waktu itu nggak ada masalah di situ, jadi editor nggak menghubungi aku lagi setelah aku submit dan ternyata aku lihat progresnya udah masuk ke reviewer. Aku nggak tahu waktu itu tingkat plagiasinya berapa, tapi kalau dari naskah tesisku sendiri, tesisku ini tingkat plagiasinya masih di bawah 5%. Jadi ketika dibuat jurnal dalam bahasa Inggris, nggak ada masalah sih di situ. Kemudian Asai ini juga sudah terakreditasi di Sinta, kemudian DOAJ, Crossref, Google Scholar, dan lain-lain ya, banyak banget. Nah, kemudian untuk Asai ini kita bisa cek di Sinta ya, karena tadi kan ada tulisan bahwa di Asai ini dia sudah terakreditasi atau terindeks di Sinta. Dia terindeks berapa sih? Kita bisa cek di sinta.ristekdin.go.id. Di sini ada informasinya bahwa Asai ini termasuk di Sinta 2 atau S2. Nah, untuk yang lain, Scopus dan lain-lain yang tertulis di sini indeksnya berapa, teman-teman bisa cari sendiri di website resmi pengindeksnya tersebut apa. Oke, kita lanjut ke untuk submit artikel. Nah, kalau kita mau submit artikel, kita bisa klik di sebelah kanan atas yang warna biru ini, submit your article. Nah, setelah klik di sini kita akan masuk ke submission, ke online submission-nya. Di sini adalah laman untuk submit. Nah, di sini ada keterangan mulai dari online submission, author guidelines, copyright notice, privacy statement, sama author fee. Dulu waktu aku submit di tahun 2019 belum ada author fee karena masih gratis. Nah, kita bisa langsung klik ke setiap bagiannya ini, atau kalau misalnya kita mau langsung submit bisa juga. Nih, misalnya kita mau klik yang online submission, kita harus login atau registrasi. Nah, habis itu sebelum kita mensubmit suatu naskah, pastinya kita udah baca author guidelines dan mengikuti semua ketentuan yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau nggak mengikuti ketentuan yang ada di sini, maka naskahnya akan ditolak, atau setidaknya ya, kalau misalnya editornya baik, naskahnya akan dikembalikan ke kita sambil dikasih tahu apa aja yang harus kita perbaiki sebelum kita mensubmit ulang naskahnya. Tapi artinya kalau kita mensubmit ulang, maka prosesnya diulang dari awal, dan kalau misalnya naskah yang submit banyak, maka kita harus antri dengan nomor antrian yang baru. Nah, lumayan bisa lama juga kalau misalnya antrinya banyak kan. Ini untuk author guidelines-nya, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Termasuk juga di sini ada informasi tentang gimana sih cara penulisan daftar pustakanya. Karena biasanya masih ada yang bingung kalau daftar pustakanya ini ngacu ke tipe yang mana, IEEE, Harvard, atau apa style. Nah, kalau di sini udah langsung dikasih tahu penulisannya seperti ini, jadi kita nggak usah bingung ini ngikutnya yang mana, yang sesuai dengan yang tertulis di format citasinya seperti apa. Oke, kita bisa scroll terus ke bawah, dan termasuk di sini juga ada keterangan untuk copyright notice-nya. Jadi kalau misalnya kamu mensubmit naskahnya di sini, artinya kamu sudah setuju bahwa copyright yang kamu miliki untuk naskahmu yaitu Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License. Kalau kamu kurang paham itu seperti apa, kamu bisa klik di sini untuk mempelajari jenis copyright Creative Commons yang seperti apa yang nantinya akan diterapkan pada naskahmu. Oke, itu ya. Termasuk juga di sini ada author fee-nya, bayarnya berapa, ke siapa. Oke, sekarang kita akan submit. Kita akan masuk ke login. Nah, tadi karena aku sudah login, jadi langsung masuk ke bagian laman profilku seperti ini. Kalau teman-teman belum login, bisa login dulu. Kalau misalnya belum punya akun, bisa registrasi dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita author, di sebelah kiri ada keterangannya kita role-nya atau perannya sebagai apa. Di sini ada perannya sebagai author. Kemudian di sini ada satu naskah yang aktif, kemudian ada yang sudah diarsipkan. Apa sih bedanya? Kalau yang aktif di sini artinya naskah tersebut baru aja kita buat atau masih dalam proses, mulai dari proses submit sampai nanti sebelum publikasi. Di masa itu, dalam durasi tersebut, maka naskah kita disebut masih naskah yang aktif. Barusan aku nyoba-nyoba buat naskah, kondisinya seperti ini masih aktif. Di sini juga ada ID-nya 392, ini artinya nomor naskahnya kita. Kalau teman-teman merasa, naskahnya aku udah gak butuh nih, kita bisa delete aja. Dan nanti naskahnya akan terhapus. Nah, kita bisa kembali. Dan kalau kita kembali, kita bisa lihat di sini bahwa yang aktif itu 0 karena tadi sudah kita hapus. Kemudian di sini ada arsip 1. Arsip ini apa?
Nah, ini aku login dengan akun yang sama yang dulu aku gunakan untuk mempublikasikan naskahku di Upside ini. ID-nya 45, beda ya sama yang tadi. Ini artinya naskahku adalah naskah yang disubmit ke 45 di publisher ini. Nah, ini ada tanggal submitnya, kemudian ini ada nama penulisnya. Kalau di sini artinya ada 2 orang penulis 1, kemudian yang selanjutnya adalah penulis yang kedua. Kemudian di sini ada judulnya, dan di sini statusnya naskahnya sudah diterbitkan di volume 2 nomor 2 di tahun 2019. Kenapa yang sudah diterbitkan dimasukkan di arsip? Ini sama seperti kalau kita mencari ke yang atas ini, yang warna oranye ada tulisannya arsip, itu sama seperti yang ada di profil kita. Jadi semua naskah yang sudah dipublikasikan akan masuk di arsip, tidak lagi aktif naskahnya. Kalau teman-teman pengen tahu naskahnya kayak gimana, bisa klik di title-nya ini. Nah, kemudian ini akan diarahkan ke naskahnya kita. Di sini udah ada keterangannya mulai dari tahap summary, review, editing. Nah, ini ada status naskahnya seperti apa. Di sini kita bisa lihat ya, status naskahnya publish. Kapan? Di tahun 2019 ini, Desember 2019. Kemudian ini ada metadatanya dan lain-lain. Di sini juga termasuk ada judul, abstrak, keyword, bahasa, dan juga referensinya seperti apa. Nah, ini untuk ini semua ya, referensi, abstrak, dan lain-lain, ini kita yang input sendiri. Nanti aku akan bahas di bagian online submissionnya ya. Habis ini kita akan coba untuk mensubmit mulai dari awal. Kalau kita mau submit, bagaimana caranya? Kita bisa klik yang di sini new submission. Kemudian ketika kita masuk ke lamannya, di sini ada 5 tahap untuk submit naskah. Jadi kenapa tahapnya banyak banget? Ini bukan tahapnya banyak banget, tapi ini adalah tahap standar untuk semua publisher yang terdaftar di D2AJ, dan Upside ini merupakan salah satu publisher yang terdaftar di D2AJ. Tahapnya ada 5 seperti ini, mulai dari start, upload submission atau kita upload naskahnya, kemudian menginput metadata. Metadata itu apa aja? Seperti yang tadi, mulai dari judul, abstrak, kemudian referensi, dan lain-lain. Habis itu yang poin keempat itu upload supplementary files. Ini adalah file-file yang misalnya kayak foto, kemudian tabel, atau lampiran lainnya. Dan yang kelima itu konfirmasi untuk memastikan apakah file yang kita upload sudah benar dan sudah siap untuk dipublikasikan. Kemudian kita mulai di tahap 1. Laman ini adalah laman untuk tahap 1. Untuk submission checklistnya, teman-teman bisa baca satu persatu apakah sudah memenuhi syarat atau enggak. Kalau sudah memenuhi syarat bisa diklik semuanya, dan perlu diketahui kalau ada salah satunya nggak diklik di sini, maka naskahnya tidak akan bisa masuk ke tahap selanjutnya karena harus memenuhi ini semua. Misalnya kayak the submission has not been previously published. Misalnya kita nggak checklist ini karena kita merasa bahwa naskahnya udah pernah dipublish sebelumnya, ya otomatis nggak akan bisa masuk ke tahap 2. Oke, setelah kita checklist semuanya, dan termasuk juga di sini kita menyatakan bahwa kita setuju dengan copyright notice. Ini adalah salah satu poin yang harus diperhatikan saat kita mau mempublikasikan naskah. Kemudian di bagian bawah ini ada comment for the editor. Kita bisa input kalau misalnya ada hal yang pengen kita sampaikan ke editornya atau seperti apa. Tapi ini adalah optional, yang artinya kalau tidak kita isi, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kalau aku merasa nggak perlu ada yang aku isi nih, aku bisa save and continue. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke tahap 2. Di tahap 2 ini adalah untuk mengupload naskahnya. Di sini ada keterangannya naskah seperti apa sih yang harus diupload, kemudian seperti apa caranya. Nah, sederhananya kita bisa langsung ke bawah untuk yang submission file, terus kita choose file. Terserah naskahnya mau yang mana. Misalnya di sini aku mau ngupload yang ini aja deh, logbook nih ya misalnya. Semuanya filenya bisa kita upload. Sebenarnya kita bisa ngupload dalam format PDF juga, tapi yang diminta adalah kita upload dalam format doc. Jadi kalau misalnya kita upload dalam format PDF, maka nanti akan dikembalikan oleh editor. Ya sayang banget ya, kita udah memproses ini sampai 5 tahap terus sudah itu dikembalikan gara-gara filenya diupload dalam format PDF, tidak dalam format dokumen. Setelah kita upload seperti ini, kita masih klik upload lagi ya. Oke, sudah diupload, berarti di sini ada keterangan file apa sih yang kita upload ini. Ukuran filenya termasuk juga data kapan tanggal kita menguploadnya. Jadi original file name-nya ini bisa kita baca, tapi dari editornya atau pihak publishernya membaca dengan file name yang atas ini, 3938231sm. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita mau ganti, kita bisa choose file lagi untuk mengganti dengan file baru. Tapi di sini kita cuma bisa mengupload satu file saja.
Jadi kalau misalnya naskahmu ada beberapa, coba digabungkan di satu naskah aja baru diupload di sini. Kemudian kalau sudah merasa cukup, kita bisa save and continue untuk masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap 3 ini kita akan memasukkan metadata. Nah, kalau ketika masuk ke metadata ini kok udah ada yang ngisi, siapa nih yang ngisi? Nah, jadi untuk authors ini berisi nama, kemudian email dan lain-lain sebagaimana yang kita sudah masukkan ketika kita registrasi. Jadi ketika kita registrasi, kita memasukkan nama sekaligus email dan lain-lain, afiliasi dan juga ORCID ID. Nah, tapi kemudian aku nggak punya ORCID ID dan ini juga optional, jadi kalau nggak diisi nggak masalah. Di sini ada keterangan bintang, yang bintang ini yang wajib diisi. Jadi kalau misalnya nggak ada bintangnya, nggak diisi, nggak apa-apa, kita bisa langsung masuk ke step selanjutnya. Kemudian kita next ke bawah. Kalau merasa penulisnya bukan aku sendiri, ada penulis lain, kita bisa tambah add author di kolom yang warna biru ini. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul sama seperti yang kita tulis di atas tadi. Bentuknya sama ya, first name, middle name, last name, email, ORCID ID, dan lain-lain. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, merasa aku penulisnya kan cuma satu orang, ya udah langsung dihapus saja. Nanti penulisnya hanya akan ada satu. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, ini ada untuk input judul sama abstrak. Nah, ini harus diisi. Jadi kalau misalnya nggak diisi, kita nggak akan bisa masuk ke laman selanjutnya. Sebagai contoh nih, misalnya nggak aku isi kayak gini, kita mau klik save and continue biar bisa langsung masuk ke tahap 4, nggak bisa. Kita akan tetap berada di step 3 ini sampai semua bagian yang ada bintangnya terisi. Nah, tadi kebetulan untuk yang autorsnya udah aku hapus, jadi nama aku hilang. Nah, kita bisa mengisi secara manual di sini. Seandainya yang login itu bukan penulisnya, jadi misalnya aku login pakai akunku, tapi aku mau submitkan naskah punya temanku, bisa seperti itu. Tapi nanti di autorsnya ya diganti, bukan namaku. Bisa kita tulis aja deh namanya ini, kita input satu huruf pun udah bisa terdaftar di sini. Misalnya aku input satu huruf aja ya, di yang bagian ada bintangnya. Kemudian selanjutnya misalnya title kita input aja. Setidaknya ada satu huruf, ini udah bisa kita masuk ke tahap selanjutnya. Cuma kalau misalnya kayak gini, ini akan memperberat kerja dari editor, admin, dan juga ya editor sama admin sih. Kalau reviewer udah nggak ngurusin hal-hal yang ada di laman submission seperti ini. Untuk yang indexing ini sebenarnya tidak wajib diisi, tapi kalau misalnya diisi, nanti ini akan mempermudah kamu mendapatkan metadata saat naskahnya dipublikasi. Dan terakhir, references ini juga tidak wajib diisi, tapi kalau misalnya diisi, nanti metadatamu akan lengkap. Metadatanya membantu di apa sih? Kalau naskah kamu file PDF-nya di-download sama orang, habis itu dimasukkan ke Mendeley, maka nanti di Mendeley itu metadatanya lengkap. Kalau metadatanya nggak lengkap, maka orang yang akan menggunakan naskah kamu harus menginput ulang satu persatu metadatanya, dan ini akan mempersulit kerjanya orang lain. Jadi kalau kita bisa melengkapi di sini, ya kita lengkapi di sini aja metadatanya. Dan biasanya kalau metadatanya nggak lengkap, ini yang isi adalah editornya atau kalau enggak adminnya. Jadi kalau nggak lengkap ya akan memperberat kerjanya orang-orang lain. Kayak gitu. Seandainya referensi nggak kita isi seperti ini, tapi yang bintang-bintang tadi udah kita isi semua, kita bisa save dan masuk ke tahap 4. Oke, kita sudah ada di tahap 4. Tahap 4 ini untuk mengupload supplementary files atau file tambahan. Kalau kamu merasa punya file tambahan, kamu bisa pilih filenya di sini. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Kita akan tetap bisa lanjut. Misalnya di sini nih, aku input nih filenya Excel. Bisa, kita bisa input filenya Excel, bisa mengupload gambar maupun tabel. Oke, nah tapi kalau bisa kita menginput supplementary file, kita harus mengisi metadatanya juga. Butuh waktu lagi sih, tapi kita cukup isi yang ada bintangnya. Misalnya ini ada bintangnya, yang bawah-bawah kan nggak ada bintang atau nggak ada ketentuan, ini harus diisi semua. Oke, sudah tadi. Kemudian kita bisa centang, nggak dicentang juga nggak apa-apa. Kalau dicentang kita akan menunjukkan ke reviewers, dan ini filenya akan ditujukan ke reviewers. Tapi kalau misalnya enggak, maka yang bisa ngecek file ini adalah cuma editornya aja, dan nanti terserah editornya mau nunjukkan ke reviewer atau nggak mau nunjukkan ke reviewer. Oke, kalau misalnya kita merasa filenya harus diganti, kita bisa choose file untuk mengganti filenya, tapi kalau misalnya enggak, kita bisa save and continue. Dan setelah kita
save and continue kok masih di tahap 4? Iya, karena laman sebelumnya tadi adalah 4A. Nah, kita bisa lihat di sini, oh filenya sudah diupload nih. Seperti ini nama file utamanya, kapan diuploadnya, dan kita di sini pun masih bisa mengedit lagi. Apakah perlu diganti filenya ataukah udah benar filenya ini. Kemudian kita bisa menambahkan file lagi, misalnya kalau tadi kan Excel nih, aku pengen nih ngupload juga dalam format gambar, bisa juga ditambahkan di sini. Kita bisa mengupload sebanyak-banyaknya untuk supplementary file, tidak seperti tadi di file utama yang cuma bisa mengupload satu file aja. Kemudian kalau sudah kita bisa save and continue dan kita masuk ke tahap 5. Di tahap 5 ini sebenarnya cuma confirm aja. Benar nggak sih ini file-filemu yang pertama nih, yang 823 ini adalah submission filenya atau file utamanya kita. Kemudian yang 824 adalah supplementary file. Kita merasa oh ya udah oke nih. Kita bisa finish submission. Dan oke, sudah selesai. Naskah kita sudah dalam kondisi aktif. Kita bisa klik di sini dan kita bisa lihat di active submission kita, oh ada nih, sudah di submit dan kondisinya statusnya adalah menunggu assignment dari editor. Nanti kalau misalnya sudah dicek sama editor dan sudah masuk ke tahap reviewer, nanti statusnya di sini akan berubah. Kalau kamu pengen tahu apakah naskahnya ini beneran sudah aktif, kamu bisa masuk ke bagian profilemu. Di sini ada setelah home ini ada keterangan user, kita bisa klik yang user ini dan kita masuk ke home-nya kita sendiri. Nah, di sini ada keterangan nih. Tadi kan yang aktifnya ada 0 ya. Sekarang yang aktifnya ada 1. Arsip itu yang masih yang tadi, yang udah pernah publish di tahun 2019. Ini adalah naskah kita yang sudah aktif tadi, karena kita sudah mensubmit naskahnya. Tapi kalaupun misalnya naskah kita masih belum disubmit nih, bisa kita baru sampai tahap 4 dan kita ngerasa udah deh di save dulu aja, nggak usah masuk ke tahap selanjutnya karena naskahnya masih belum siap. Nah, ini pun masih aktif. Nah, kita bisa lihat aja statusnya kayak gimana. Nah, di sini kita bisa ngecek ulang, oh ya benar nih naskahnya. Ini naskahnya, kemudian statusnya masih menunggu assignment dari editornya. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke tahap selanjutnya, nanti statusnya akan berubah dan akan selalu diupdate. Seandainya gini, kalau misalnya teman-teman merasa aku udah di tahap awaiting assignment kok lama banget ya, udah berbulan-bulan gak ada kabar. Nah, teman-teman berhak untuk menghubungi editornya. Terus udah itu nanti tanyain, sekarang udah sampai tahap mana? Jangan-jangan emang naskahnya kelewat, karena biasanya dalam suatu publisher, apalagi publisher yang udah terkenal ya, naskahnya masuk itu banyak banget dan bisa aja naskahmu itu kelewat. Jadi menanyakan kepada editor itu adalah hak kamu dan nggak usah ngerasa nggak enak. Masa sih aku udah nanyain ke editor nanti dikiranya aku nggak sabar. Enggak, itu emang hak kamu, jadi silahkan kalau misalnya mau nanya. Segitu aja penjelasan tentang gimana sih caranya untuk memperoleh informasi, tutorial, publikasi jurnal di beberapa publisher yang aku udah pernah coba publish di situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba publish di publisher lain, mungkin ketentuannya agak sedikit berbeda. Tapi untuk publisher yang masuk ke dalam DOAJ, standarnya untuk publikasi tetap sama seperti itu. Dan pastikan ketika teman-teman mau publikasi jurnal, teman-teman harus punya akun di publisher tersebut. Kalau belum punya, berarti bikin akun dulu atau register dulu. Tapi kalau misalnya udah punya, teman-teman bisa langsung login. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini.